Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya. Tepatnya bisa dikatakan memasuki awal tahun baru ya, Januari per tanggal 1 ya. Pokoknya yang jelas awal bulan ya, awal bulan, dan itu pun menginjak memasuki tahun baru 2023 ya. Jadi bisa dikatakan awal tahun sampai pertengahan tahun ya. Nanti saya akan memprediksi kali ini saya akan memprediksi masalah tentang tarikan dari energi shio ya. Kira-kira dari 12 shio itu nanti saya akan mengambil 5 shio yang akan ketiban pulung waskita, ataupun bahasa Jawanya ketiban pulung waskito ya, ataupun bisa dikatakan pulung waskito ini adalah di mana adanya suatu cahaya ya, itu yang turun dari langit, itu biasanya warnanya biru kehijauan ya. Jadi ketika kalian ingin mengetahui ya, harap disimak ya, jangan di skip agar kalian tahu ya, karena perlu saya berikan sedikit gambaran ataupun wedaran seputar pulung waskita ya, ataupun waskito. Oke sobat ya, balik lagi ya. Ketika saya membicarakan apa itu pulung waskito ya, seperti yang barusan saya katakan, pulung waskito itu biasanya cahaya, bisa dikatakan cahaya kegaiban ya, ataupun cahaya mistis, sama seperti yang semalam saya membahas tentang masalah pulung andaru ataupun pulung daru. Sekarang saya memasuki pembahasan tentang pulung waskita ataupun pulung waskito. Biasanya pulung waskito itu sobat ya, warnanya itu biru kehijauan ya. Itu yang dimaksud pulung waskito. Terus bagaimana ketika seseorang itu ketiban yang namanya pulung waskito? Orang yang ketiban pulung waskito itu biasanya mereka akan di disenangi ataupun banyak dipuja ya, banyak dipuja di orang-orang sekitar tempatnya tinggal itu ya. Ketika orang itu bertempat tinggal di mana, itulah orang tersebut akan selalu dipuja, akan selalu disegani. Karena apa? Karena orang tersebut ketika sudah kejatuhan ataupun ketiban pulung waskita itu biasanya orang itu bisa dikatakan selalu ya, selalu senantiasa orang itu diliputi dengan suatu keelokan ya, nomor satu keelokan, biasanya seperti itu. Terus yang kedua biasanya orang itu akan disegani ya. Terus yang ketiga biasanya akan menemukan suatu kejayaan dalam faktor pekerjaan. Dan yang terakhir biasanya itu bisa dikatakan ketajaman ya, ketajaman istilahnya itu ketajaman pangkat ya, ataupun bisa dikatakan ketajaman suatu kewibawaan lah, kira-kira seperti itu ya. Itu yang dinamakan orang yang beruntung yang kejatuhan pulung waskito, maka akan juga ditajamkan masalah seputar derajat. Kalau kita membicarakan derajat itu kan luas ya. Bisa saja mengenai ya asmara, kerezekian, kesehatan, keuangan, pekerjaan, dan lain-lain. Yang jelas di poin terakhir ini yang paling penting adalah akan ditajamkan suatu kederajatannya. Kira-kira kan seperti itu ya. Jadi sebetulnya sih banyak ya istilah orang Jawa itu mengatakan suatu energi gaib ataupun energi mistis itu biasanya ada 4 sih pulung ya. Karena saya membahas 2 dulu ya, yang semalam itu pulung daru, dan sekarang barusan saya sudah mewedar seputar apa itu yang dimaksud dengan pulung waskita ataupun pulung waskito. Jadi seseorang yang ketika ter apa, terdeteksi ataupun dalam hal keberuntungan itu ketiban pulung tersebut, ya bersiap-siaplah, kalian akan menemukan suatu kebahagiaan seperti poin-poin yang sudah saya jelaskan barusan. Itu sangat luar biasa sobat ya.
Itu menurut kepercayaan orang tua terdahulu ya, itu pun sampai sekarang itu masih dipakai ya. Contohnya ketika mungkin akan ada suatu pemilihan kepala desa atau camat atau apa, intinya yang, pekerjaan itu yang bisa dikatakan para pejabat-pejabat, yaitu biasanya itu menunggu pulung waskita ini gitu loh, yang diharapkan selalu menunggu pulung waskita ataupun, yang dinamakan sinar sinar biru kehijauan, kan seperti itu. Maka maka tidak jarang ya, ataupun tidak usah heran banyak para, calon-calon pejabat ataupun camat ataupun kepala desa itu mendatangi spiritual. Agar apa? Agar diberi suatu nasihat, agar diberikan suatu tirakat-tirakat khusus yang harus dikerjakan sehingga, kemungkinan besar ya, biarpun tetap Sang Maha Kuasa yang menentukan, sehingga kemungkinan besar mereka yang sudah pergi ke para spiritual ataupun paranormal itu akan kejatuhan yaitu yang dimaksud pulung, waskita ataupun pulung waskita. Sama, begitu juga pulung daru ya. Ketika ada yang bertanya apakah ketika kita tidak mendatangi spiritual ataupun orang-orang ahli di bidangnya ya, ataupun paranormal, apakah tidak bisa, mendapatkan yang dimaksud pulung ya? Kan pulung kan banyak, ada 4, seperti salah satunya semalam saya sudah mendeteksi pulung daru kan sekarang pulung waskita ya. Apakah tidak bisa mendapatkan pulung waskita ketika kita tidak, ke para spiritual? Ya bisa, kan seperti itu, bisa. Karena apa? Karena, bisa dikatakan, yang paling utama itu kan Yang Maha Kuasa itu yang paling menentukan. Nah gitu loh ya, mana-mana orang yang layak mendapatkan suatu pulung ataupun suatu, cahaya, kan seperti itu. Ketika kita istilahnya itu datang sama para praktisi di bidangnya, ya paranormal ataupun para supranatural, itu kan hanya memberi jalan saja dan itu kemungkinan besar akan bisa, mendapatkan suatu yang dinamakan pulung tadi, kan seperti itu ya. Jadi kesempatan besar itu lebih berpeluang sama mereka-mereka yang memang datang, ke orang-orang yang di bidangnya. Karena kan sudah, pastinya sudah akan diberitahu ya, tata cara tirakatnya, tata cara doanya. Kan kira-kira seperti itu. Beda ketika kita alami, ya mungkin agak bisa dikatakan kemungkinan kecil lah, seperti kita itu ya dibilang nasib-nasiban, kan seperti itu Sobat. Iya, saya rasa sudah bisa dipahami ya, sekali lagi selamat nantinya ketika saya tarik 12 shio ini, maka yang keluar 5 shio, ya selamat, siap-siap kalian akan berbahagia ya, untuk menyambut awal tahun baru ya, sampai pertengahan tahun baru ya, kan seperti itu. Iya, saya akan mencoba untuk memakai suatu media dulu Sobat ya. Oke Sobat ya. Sekali lagi ya, semoga apa yang sudah saya jelaskan mulai awal kalian bisa memahami dan kalian bisa menangkap apa yang saya maksud agar tidak terjadi suatu kesalahpahaman dalam menyikapi apapun, penyampaian saya, ya. Beda lagi ya ketika kalian skip, itu nanti kalian akan sulit untuk mengerti ataupun memahami. Karena saya membaca komentar itu masih ada yang tanya, "Apa itu pulung daru?" Padahal semalam sudah saya jelaskan yang dimaksud pulung daru itu apa, kan seperti itu. Sama, kali ini saya akan membahas pulung waskita ataupun pulung waskita, itu sekali lagi pulung yang biasanya itu mempunyai sinar yang jatuh dari langit, itu biasanya mempunyai sinar biru kehijauan ya. Kalau masalah, keistimewaan itu barusan sudah saya sebut ya, salah satunya yaitu orang itu selalu dikagumi ya, selalu dipuja
ya, selalu senantiasa dalam keelokan dan juga bisa dikatakan akan ditajamkan suatu kederajatannya ya, bisa macam-macam ya, bisa kerezekiannya akan ditingkatkan, akan dinaikkan, bisa asmaranya akan dinaikkan ya, bisa, pekerjaannya, bisa kesehatannya, macam-macam. Karena bisa dikatakan pulung inilah yang banyak diburu ataupun banyak diminati, para orang-orang ya, khususnya yang mempunyai keinginan ataupun mempunyai, cita-cita untuk menjadikan dia sebagai suatu pejabat, kan kira-kira seperti itu ya. Biarpun bukan hanya pejabat saja, kita-kita ya juga menginginkan, agar ketiban yang namanya pulung waskita, kan seperti itu sebenarnya. Oke ya, langsung saja saya akan menarik energi dari 12 shio ya. Alhamdulillah sobat ya, saya sudah menarik energi kalian ya yang mempunyai shio, sudah saya tarik 12 shio. Semoga itu akan menjadi shio kalian ya yang akan beruntung ya. Oke, langsung saja saya akan shuffle biar energinya menyatu dan saya akan menggunakan tarikan dari getaran kartu ya. Sekali lagi ya sobat ya, ini tetap saya mengatakan ini bersifat general reading ya. Tidak tahu energinya nanti mengena sama siapa. Yang karena yang saya tembak kali ini tentang masalah shio kalian ya, bukan zodiak, bukan yang lain-lain. Yang jelas sekali lagi yang saya tarik ataupun yang saya tembak adalah nama shio dari kalian ya. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya, harap dimaklumi, jangan kecewa. Kan seperti itu ya. Ketika ingin tepat ya silakan kalian konsul secara pribadi agar bisa mengetahui lebih gamblang ya ataupun lebih lebih pasnya seperti apa ya. Oke, langsung saja saya shuffle sobat ya. Bismillah ya, semoga sekali lagi semoga kalian mendapatkan suatu keberuntungan mendapatkan pulung waskita. Oke sobat ya, sebelum saya, masuk lebih dalam ya, perlu sedikit ya, tadi saya lupa menginformasikan ya, jikapun semalam ya, yang ataupun kalian yang sudah melihat upload-an terbaru saya mengenai tentang zodiak yang akan ketiban shio Andaru ataupun, pulung Daru ya. Sekali lagi ya, yang semalam kalian melihat upload-an terbaru saya mengenai 5 zodiak yang ketiban pulung ya, maksud saya yang ketiban pulung Andaru ataupun
Pulung Daru ya, itu, yang belum keluar kan saya rasa akan apa ya, bisa kurang pas ya di hati ya. Kalau yang keluar semalam zodiaknya pasti akan gembira dan senang ya. Ya, karena yang tidak keluar zodiaknya saya rasa kurang pas ataupun kurang sreg. Nah, maka dari itu semoga, ketika kalian menonton semalam tentang masalah zodiak yang ketiban, Pulung Andaru ataupun Pulung Daru ya, tidak keluar zodiak kalian, semoga di sini shio kalian bakal keluar ya sobat ya. Jadi jangan khawatir ya, semoga itu shio kalian juga keluar ya. Jadi tidak hanya zodiak saja. Karena kan sering saya mengatakan ya, ketika Sang Maha Kuasa itu mendatangkan suatu keberkahan ya, ataupun hidayah itu berbagai macam jalan, tidak hanya satu jalan. Tergantung bagaimana kita untuk bisa memahami itu semuanya. Bisa saja dari kode-kode alam, sama, yang dimaksud pulung itu ya kode-kode alam, seperti itu. Ya, saya akan langsung membuka untuk shio pertama ya, saya sebutkan dulu ciri-cirinya nanti shio-nya ya. Di sini ada The Devil ya. Seseorang sedang terperangkap dalam ruangan kaca ya, ataupun toples ya, seperti toples ini ya. Ya. Bisa dikatakan orang ini, hidupnya selalu dalam kesulitan ya. Orang ini selalu dalam kesulitan, banyak musuhnya, terutama musuh dalam selimut ya. Banyak pengkhianatan yang dia dapatkan ya. Kalau saya tangkap energinya sih, orang ini baik gitu loh ya. Orang ini baik ya, terus suka bersosialisasi, tapi entah kenapa banyak orang yang, terkadang itu iri gitu loh sama kebahagiaan dia, sama keberhasilan dia. Banyak orang yang iri hati, banyak orang yang sentimen, sehingga dia terkadang kesulitan gitu loh, karena terkunci dari efek-efek yang adanya suatu pengiriman penutupan aura, kan seperti itu ya. Orang ini sangat memprihatinkan ya hidupnya ya. Bisa dikatakan banyak sendatan, ya itu tadi karena sendatan itu tidak alami sobat ya, gitu. Padahal orang ini kalau saya tangkap energinya sih cukup baik ya, bisa dikatakan cukup positif lah itu kalau dari segi penilaian saya ya. Oke ya, langsung saja saya akan melihat sio yang pertama ini, kira-kira yang muncul sio apa ya. Saya bisa menangkap ya, barusan saya mendapatkan petunjuk ya, ataupun mendapat gambaran ya, melalui terawangan juga mata batin saya di sini mengatakan, "Selamat untuk kalian yang mempunyai shio kelinci ya." Kalian yang mempunyai shio kelinci akan mendapatkan ataupun akan ketiban, pulung waskito ya. Saya akan lanjut untuk yang kedua, kartu kedua. Di sini ada The Tower ya. Ini mantap ya. Kenapa nih ya? Kedua-duanya, dalam hal kesulitan ya. Karena ketika adanya kesulitan pasti akan adanya jalan. Karena Sang Maha Kuasa itu adil. Oke ya, ini The Tower ya, balik lagi ya. Jelas ini ada The Tower. Kalau saya merasakan energinya di sini orang ini banyak sama ya, hampir sama, banyak diliputi tentang suatu pengkhianatan-pengkhianatan, banyak diliputi tentang orang-orang toksik yang, bisanya itu menusuk dari belakang, yang memukul dari belakang, yang menjatuhkan orang ini dari belakang. Maka dari itulah tidak jarang ya ketika orang ini, katakanlah mendapatkan suatu kestabilan mungkin dalam hal pekerjaan ya, salah satunya, itu banyak yang iri gitu loh, banyak yang memfitnah ya, sehingga dia di sini mencoba untuk bertahan biarpun dalam, kepahitan hidup ya, dalam kesusahan hidup, banyak sendatan dalam hidup. Karena ya itu tadi, disebabkan oleh orang-orang yang iri, yang toksik, terus menyerang suatu pekerjaan orang ini. Saya merasakan orang ini selalu tetap tabah ya, biarpun seperti itu orang ini tetap mempunyai pikiran positif, orang ini tetap tabah menjalani hidup ya, tidak mau berpikir negatif dan selalu berjuang, berusaha, serta memasrahkan diri. Maka jangan heran ketika orang ini juga terpilih salah satunya akan mendapatkan suatu ketiban pulung waskito, kan seperti itu sobat ya. Saya juga menangkap di sini orang ini sebetulnya, bisa dikatakan simpel ya orang ini ya. Dia tidak mau juga adanya suatu keruwetan gitu loh ya. Ketika ada masalah ya itu tadi, dia cukup dia diam, cukup dia mengalah, itu akan bagus luar biasa ya.
jadi tidak mau adanya keruwetan. Jadi saya akan coba mendeteksi orang ini, kira-kira nanti sionya apa yang bakal beruntung, karena jelas biasanya pulung waskita ini turun sama orang-orang yang hidupnya penuh keprihatinan ya Sobat ya, penuh keprihatinan, penuh kesusahan ya. Itu yang alami, bukan kita, eee, keprihatinannya ataupun kesusahan kita itu kita buat-buat, kan tidak seperti itu yang muncul benar-benar dirasakan di dalam keseharian ya. Oke, saya akan mencoba menarik energinya, kira-kira sio apa ya? Ya, saya bisa menangkap. Di sini kelihatannya kalian yang beruntung di bawah naungan shio kambing ya. Selamat untuk kalian yang mempunyai shio kambing. Kalian akan ketiban pulung waskita ya. Oke, lanjut untuk kartu yang ketiga. Di sini ada Ten of Pentacles. Ada 10 koin sama seseorang satu keluarga ya sobat ya. Oke, ya. Yang dimana kalau saya tangkap energinya, orang ini bisa dikatakan selalu mementingkan keluarganya sendiri ya, dalam arti apapun itu ya, mungkin ketika dia mendapatkan suatu kebahagiaan ataupun kesenangan ya, ataupun kerezekian itu yang lebih diutamakan keluarganya. Ya saya rasa itu akan cukup bagus ya, memang harus seperti itu ya, yang kita utamakan harus keluarga dulu, kan seperti itu, baru yang lainnya. Orang ini memang seperti itu ya, jadi dia itu tidak mau keluarganya itu dinomorduakan ketika dia mempunyai sesuatu apapun itu yang bisa dikasihkan. Dan juga orang ini selalu menjadi pelindung dalam keluarganya, tidak mau keluarganya itu tersakiti, apalagi tersakiti oleh orang lain yang tanpa alasan yang kuat. Jadi orang ini benar-benar sangat berperan penting ataupun akan maju di garda terdepan ya, ketika keluarganya diganggu oleh orang lain, apalagi ketika tidak ada bukti yang kuat, kan seperti itu. Jadi orang ini tetap selalu membela keluarganya ya. Kalau saya tangkap juga pendiriannya juga dia kuat ya, artinya dia teguh dalam pendirian, eee, sulit untuk digoyang ataupun sulit untuk dirubah ketika sudah mempunyai prinsip A ya A, B ya B. Orang ini seperti itu ya Sobat ya. Dan juga sulit untuk diintervensi orang ini. Itu tadi loh, karena keyakinan dan keteguhan hatinya itu dia mempunyai prinsip mau memegang kuat apa yang sudah diyakini, dan itulah dia menganggapnya sebagai suatu kebenaran ya. Oke, langsung saja saya tembak ya, satu kali lagi ya, orang ini juga bisa dikatakan selalu diliputi akan adanya suatu keberuntungan-keberuntungan. Karena jelas ya ketika kita mau tahu, terutama mau tahu keluarga kita itu pastilah Sang Maha Kuasa ya tidak akan memejamkan mata, karena kita menolong ya pasti akan dikasih keberkahan atau dikasih hadiah sama Sang Maha Kuasa. Karena hadiah itulah kita bisa menolong, kan seperti itu. Oke, saya akan mencoba tarik untuk sionya ya. Saya bisa menangkap ya, di sini selamat ya kalian yang mempunyai sio macan ya ataupun sio harimau ya, kalian muncul di sini ya. Kalian akan ketiban yang namanya pulung waskita ya. Oke, lanjut untuk kartu keempat. Di sini ada Queen of Pentacles. Oke, lanjut ya sobat ya, karena barusan tadi ada sedikit kendala ya. Entah kenapa saya tadi ada sedikit suatu energi yang masuk ya. Kelihatannya seperti itu ya. Yang itu jatuh sama ini ya, sio pertama, diingat-ingat sendiri ya. Ini yang jelas karena adanya The Devil ya. Dia terserang adanya suatu kiriman, makanya tadi sempat saya backup ya. Sempat saya backup, maka dari itu tadi saya potong videonya gitu loh ya sobat ya. Karena dia akan masuk gitu loh. Alhamdulillah bisa saya backup ya. Karena ini bisa dikatakan edisi eksklusif ya.
Oke ya, balik lagi ya, di kartu keempat di sini ada Queen of Pentacles ya. Saya mengatakan tadi adanya, ratu ratu uang ya sobat ya. Yang jelas di sini orang ini bisa dikatakan selalu dalam, kehidupan kebahagiaan ya. Selalu tidak pernah kekurangan, dan apa yang dia punya seperti harta ataupun apa gitu, selalu dibagi-bagikan ya. Seperti yang barusan saya mengatakan, ketika kita welas asih ya sama orang lain ataupun sama keluarga kita, itu tetap ya Sang Maha Kuasa itu tidak akan memejamkan mata. Tetap orang-orang seperti ini akan selalu, dibanjiri ataupun didatangi suatu kerezekian-kerezekian tak terduga, ataupun bisa dikatakan jalannya akan dipermudah ketika dia mendapatkan suatu kesulitan. Orang ini selalu ceria dan selalu mau membagi-bagikan apa yang dia punya, dan sifatnya juga dia tidak tegaan ya, di sini ya. Cuman saya juga menangkap di sini adanya energi yang kurang bagus sih, dalam arti banyak yang memanfaatkan kebaikan dia gitu loh ya. Banyak yang memanfaatkan kebaikan-kebaikan dia. Jadi orang lain yang senang, dia yang terkadang itu mendapatkan kesulitan ya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dia yang kena getahnya, kan seperti itu ya. Oke, langsung saja saya akan menarik untuk sionya. Ya, saya bisa menangkap di sini sobat ya. Di sini kalian yang muncul adalah shio snakes atau shio ular ya. Selamat untuk kalian yang mempunyai shio ular ya. Kalian akan salah satunya kalian juga akan ketiban yang namanya ulung waskito. Kita lihat untuk, kartu terakhir. Di sini ada Five of Cup ya. Ada 5 piala, 3 terguling sama 2 yang masih berdiri sama seseorang yang sedang lagi kecewa ya. Ini kalau saya tangkap energinya, orang ini selalu diliputi dengan ya imbang lah ya. Kalau saya mengatakan orang ini juga terkadang diliputi rasa kesenangan, terkadang juga diliputi rasa kesusahan ya. Karena orang ini banyak juga diiri sama orang lain, banyak disentimeni orang lain ya. Bisa saja teman dekat ya, ataupun orang-orang sekitar dia ya. Gitu loh. Terkadang apa yang sudah menjadi apa yang sudah menjadi kerezekian dia ya. Maksud saya itu yang sudah menjadi target dia untuk bisa mendapatkan suatu peluang-peluang rezeki itu terkadang terhambat gitu loh. Terkadang munculnya suatu, kegagalan yang tiba-tiba datang ya. Jadi kegagalan itu tiba-tiba dadakan itu datang gitu loh, tanpa dia sadari. Itu tadi, reaksi dari istilahnya itu banyak orang yang toksik yang mengirimkan suatu penutupan aura ya. Hingga orang ini juga terkadang ya, mendapatkan suatu kesusahan ataupun kesedihan. Cuman bagusnya orang ini bisa dikatakan selalu ingin berusaha ketika dia terjatuh ya, dia pantang menyerah, selalu ingin berusaha bangkit ya, selalu, tidak ingin dia berlama-lama untuk terpuruk, dia tidak seperti itu sifatnya. Bagaimanapun caranya pokoknya dia ini mempunyai prinsip, saya harus bisa bangkit, ketika saya terdesak masalah saya harus bisa memutar pikiran saya ataupun harus bisa memutar otak ya, itu prinsipnya dia ya. Maka dari itu terkadang dia juga, lepas dari jeratan-jeratan ketika mungkin dia terhimpit suatu masalah, karena kepandaian yang luar biasa, terus sama kecerdasan yang ya mungkin sangat baik gitu loh. Jadi dia bisa mengkondisikan sesuatu masalah ketika masalah itu datang sama dia ataupun datang di dalam kehidupan dia. Ya cukup baik ya, bisa dikatakan ya tidak tegaan juga ya, selalu berbagi juga, kalau saya menangkap di sini selalu berbagi sama orang-orang yang tidak punya. Bisa dikatakan fakir miskin ataupun pengemis biasanya dia, seperti itu ya. Kalau saya tangkap energinya cukup lumayan bagus ini energinya, dia mau mau berbagi ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk menarik energi sionya. Ini saya menangkap ya, saya sudah menangkap jelas di sini,
kalian yang mempunyai shio ayam ya. Selamat untuk kalian yang mempunyai shio ayam ataupun chicken, kan seperti itu ya. Alhamdulillah ya kalian, bisa dikatakan kartu terakhir ya ataupun shio terakhir ya yang berpeluang besar, bakal mendapatkan ataupun bakal ketiban ya yang namanya pulung waskito ataupun pulung waskita, kan seperti itu ya. Oke sobat ya, sekali lagi, tadi diingat-ingat sendiri ya masalah sionya ya, dan perlu saya sampaikan ya, ketika sio kalian belum keluar ya, ya kalian jangan kecewa ya, harap bersabar, tetap semangat, tetap berdoa, tetap ikhtiar. Semoga ketika nanti saya akan membahas tentang zodiak ataupun sio ataupun weton, maka itulah yang menjadi, keluar ya. Kalian yang mempunyai sio, kalian yang mempunyai zodiak, kalian yang mempunyai weton, ketika saya membuka rajingan itu tidak keluar, selanjutnya akan bisa keluar, kan seperti itu. Yang jelas kan, ketika kita memahami arti kehidupan ya pasti roda itu kan berputar, roda kehidupan itu berputar. Tidak ada orang itu yang di atas terus ya, dan juga tidak ada orang itu yang berada di bawah terus. Ketika orang ini mau usaha pasti akan roda perputaran kita akan di atas ya. Karena kan, sering saya mengatakan, apapun itu ya pembacaan saya itu ketika baik ya, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan, ketika kurang baik ya jadikan waspada dan hati-hati kita dalam langkah agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya. Percaya tidak percaya tergantung bagaimana kalian menyikapi dalam hal ini, kalian sendiri yang merasakannya, kan seperti itu. Karena saya hanya sekedar menginformasikan, karena jelas nasib seseorang itu tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri, yaitu tadi dengan cara berdoa dan ikhtiar. Sama ketika sio kalian muncul apapun itu, ya dia kalian muncul, weton kalian muncul ya, dalam hal kebaikan ya, dalam hal kebahagiaan, kesenangan, ketika tidak adanya doa dan ikhtiar ya sama saja bohong, kan seperti itu, sama saja tidak ada gunanya. Karena Sang Maha Kuasa itu tidak mau ataupun tidak suka melihat manusia itu bermalas-malasan, kan seperti itu. Harus tetap semangat, yaitu tadi tetap semangat berjuang, jangan lupakan berdoa dan ikhtiar, kan seperti itu ya. Sekali lagi pesan saya ketika itu memang terjadi sama kalian ya, yang ketiban pulung waskito ya, jangan lupa kalian bersedekah ya. Sekali lagi jangan lupa kalian bersedekah, bagikan ya sama orang yang tidak punya ketika itu memang jatuh sama kalian. Karena sering saya mengatakan ya semoga semoga saja jatuh sama kalian, sama yang sudah menonton ataupun yang sudah subscribe di channel Ruang Batin. Karena memang, sangat luar biasa banyak kesamaan ya. Karena saya tidak bisa mengetahui nama kalian, tanggal lahir dan weton kalian, apalagi ibu kandung kalian ya. Saya tarik acak energinya. Oke, mungkin itu, yang bisa saya sampaikan ya. Semoga manfaat. Sekali lagi jangan sampai kita itu jumawa, tetap rendah diri, tetap sabar dan ikhlas apapun terjadi dan jangan lupakan ikhtiar dan usaha. Oke, mungkin itu dulu cukup dari saya. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.